Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel Niwardana. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang penjelasan tentang bantuan sosial, terutama bantuan PKH, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang bantuan sosial. Tentunya bantuan sosialnya itu bukan lagi PKH, tapi kita akan membahas pada kesempatan kali ini adalah kita akan membahas tentang bantuan sembako, teman-teman. Nah, baik teman-teman, kita lanjut saja penjelasannya tentang BPNT. Apa itu BPNT? Jadi BPNT itu adalah program bantuan sosial pangan atau BSP, atau sekarang lebih dikenal dengan nama bantuan program non-tunai. Bantuan program non-tunai atau disingkat dengan BPNT. Jadi program ini adalah program reguler dari Kementerian Sosial. Seperti di video sebelumnya, PKH, BPNT itu adalah bantuan program reguler dari Kementerian Sosial. Jadi program ini berupa uang di e-wallet atau pada KKS ATM yang berisi uang yang pencairannya kemudian bisa dibelanjakan berupa sembako di agen e-warung atau di toko-toko tetangga yang kemudian berada di sekitar kita. Jadi teman-teman sekalian, untuk BPNT ini per Januari 2022 kemarin itu ada perubahan. Perubahannya itu adalah pencairannya tidak lagi melalui kartu KKS yang kemudian dipegang oleh penerima manfaat, tetapi sekarang pencairannya itu melalui PT Pos. Ya, di Januari kemarin, sekarang sebenarnya sudah mulai pencairan kembali di bulan April ini, sudah mulai pencairan. Pencairan yang pertama itu adalah sebanyak 600.000. 600.000 itu dibayarkan 3 bulan. Jadi BPNT ini itu dicairkan per bulan sebenarnya, teman-teman. Sebenarnya dicairkan per bulan, cuma ada kendala kemarin, kemudian pemerintah mencairkannya nanti dicairkan di bulan Maret. Tetapi itu pun dibayarkan sebanyak 3 bulan. 3 bulan, makanya kan per bulannya itu 200.000. Makanya di bulan Maret kemarin itu dicairkan sebanyak 600.000. Dan kemudian ya, uang ini bisa dibelanjakan kebutuhan sehari-hari, teman-teman. Misalkan kebutuhan beras, telur, sayur-sayuran, vitamin, daging ataupun ikan, itu fokus pembelanjaannya, teman-teman. Dan kemudian jangan dibelikan hal-hal di luar itu. Misalkan dibelikan rokok, dibelikan pulsa, itu bukan tujuan dari pemberian bantuan BPNT ini. Jadi BPNT ini sebenarnya dicairkan atau disalurkan ke masyarakat, itu gunanya untuk, salah satunya adalah untuk mengurangi stunting atau gizi buruk di dalam keluarga. Makanya teman-teman sekalian, bagi penerima manfaat BPNT ini ya seharusnya membelanjakan membelanjakan bantuannya ini berupa ya makanan sandang pangan, makanan pokok, misalkan tadi telur, beras, sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian ikan ataupun daging. Itu seperti itu yang dibelikan, dan jangan dibelikan pulsa ataupun rokok, teman-teman, karena itu melanggar dan jika ditemukan itu bisa ditarik bantuannya. Makanya teman-teman ya, digunakanlah sebagaimana mestinya. Dan kemudian teman-teman sekalian, apa kriteria dari penerima bantuan BPNT ini? Kembali lagi, syarat utama untuk mendapatkan seluruh bantuan sosial atau syarat utama untuk mendapatkan bantuan sosial di Kementerian Sosial itu adalah harus terdaftar di DTKS. Harus terdaftar di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, makanya saya selalu menyampaikan ke masyarakat ketika saya melakukan pertemuan bahwa
uh, sangat penting itu untuk kita mendapatkan untuk kita terdaftar di DKS ketika misalkan memang kita kurang mampu. Tapi teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan di sini bahwa sebenarnya kita sebagai masyarakat itu jangan tergantung dengan bantuan sosial. Kita harusnya memiliki kemandirian, harusnya memiliki pola pikir untuk tidak dibantu, tetapi kita harus memiliki pola pikir untuk membantu. Makanya sebenarnya ini sebenarnya bantuan sosial ini hanya untuk memenuhi kebutuhan teman-teman sementara, tidak untuk selamanya. Karena ada suatu saat nanti suatu saat program-program bantuan dari pemerintah ini kemudian dihapuskan atau diberhentikan. Makanya teman-teman harus memiliki prinsip bahwa tidak ingin dibantu tapi ingin membantu. Tapi kalau misalkan memang kita memang sangat membutuhkan bantuan itu, ya maka tidak mengapa diterima, tetapi dibelanjakan dengan cara yang benar. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi BPNT ini dicairkan setiap bulan sebanyak 200.000 per bulan, dan uang itu dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari berupa beras, kacang, dan lain sebagainya, yang kemudian bisa dibelanjakan di agen e-warung atau warung tetangga atau di mana saja tempat untuk membeli kebutuhan tersebut. Saya pikir teman-teman sekalian, cukup sekian dari materi ini.